Telah sampai kepada kita sebuah kisah dari puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Tatkala di sebuah lembah bernama Bakkah, sepasang suami istri berjalan di tengah keringnya tandus pasir dan cadas-cadas yang menemani mereka. Pada satu titik mereka berdua berjalan. Sang istri kemudian menggendong bayinya yang masih kemerahan, dan makanannya tidak lain adalah susu daripada ibunya. Lantas pada satu titik sang suami berjalan ke arah utara, dan kemudian timbul sebuah pertanyaan pada sang istri, kemanakah suamiku kini pergi? Suami itu pergi ke arah utara dengan penuh sesak di dada. Dia memikirkan tentang satu saat di mana dia benar-benar mendambakan, berdoa pada Allah untuk mendapatkan satu pemanis daripada kehidupan, buah daripada hati, hasil daripada percintaannya dengan istrinya. Setelah puluhan tahun, Allah memberinya seorang bayi laki-laki. Namun dia di antara dua pilihan, apakah menaati Allah ataukah bersama dengan keluarga yang sangat dicintainya. Ketika selangkah demi selangkah mengantarkan si suami lebih jauh daripada istrinya, lantas sang istri mulai bertanya, memberanikan kemudian untuk membuka lisannya, dan kemudian bertanya dengan sangat lembut, "Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi?" Ibrahim, lelaki yang dimaksud tetap berjalan, selangkah demi selangkah. Kemudian diulangi lagi pertanyaan yang sama, "Wahai Ibrahim, apakah engkau berkehendak meninggalkan kami di sini?" Terhenti langkah Ibrahim. Kemudian dia melihat sedikit ke belakang. Didapatinya satu orang anak yang dia damba-dambakan sejak puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian dipandangnya erat istrinya. Kemudian dia berbalik, kemudian berjalan kembali ke arah utara. Siti Hajar kemudian menyeru sekali lagi, "Wahai Ibrahim, apakah kami ditinggalkan? Lalu siapa yang akan mengurus kami di sini?" Nabi Ibrahim berbalik, tidak dapat menahan selaksa rasa di dada. Kemudian memegang erat kedua tangan istrinya, kemudian berkata, "Iya." Dan kemudian Hajar kemudian berkata kembali, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah?" Dan kemudian dijawab "ya" oleh Nabi Ibrahim. Maka Siti Hajar mengucapkan kepada kita satu daripada seruan iman yang sangat manis. Dia berujar, "Wahai Ibrahim, bila ini adalah perintah Allah, maka tiada sekali-kali Allah akan menyia-nyiakan kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki segala-galanya." Nabi Ibrahim dipersilakan pergi. Siti Hajar ditinggalkan di sebuah lembah tandus nan kering. Tiada seseorang menemani, tiada pohon lagi tanaman. Maka dia tahu bahwa suatu saat ketika dia tetap bertahan di situ, cepat atau lambat anaknya harus makan, anaknya harus minum. Maka dia mulai berpikir dengan sebuah naluri keibuan dia, maka dia harus mencari air di sana. Maka dilihatnya sebuah lembah bernama Sofa. Didatanginya lembah itu, kemudian dicarinya air dari tempat yang lebih tinggi, dan dia tidak mendapatkan air. Namun ketika dia menoleh ke sana kemari, dia mendapatkan satu titik, ada kilatan air di sana. Dia lari menuju ke air itu, ternyata itu hanyalah fata morgana. Dia lanjutkan menuju ke lembah, menuju kepada Marwah, dan dilihatnya di tempat yang sama, ada air yang sama. Dijalani lagi kemudian sampai ke Sofa kembali. 2 kali beliau berjalan, balik, lalu kemudian naik, lalu kemudian balik, lalu kemudian naik. 7 kali beliau berjalan, dan ternyata air itu ditemukan bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi di kaki Nabi Ismail. Seandainya kita mari merenung, seandainya Siti Hajar berhenti ketika kedua kali, ketika ketiga kali, ketika keempat kali, ketika keenam kali beliau berhenti mencari air, tentu tidak ada kisah Zam-Zam. Tidak ada air yang kita minum dan kita berdoa dengannya. Tidak ada ritual sa'i, tidak ada haji, dan bahkan tidak ada Idul Adha yang menjadi salah satu daripada perayaan kaum mukmin. Siti Hajar mengajarkan kepada kita, ketekunan bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali,
bukan 4 kali, bukan berapa kali, tapi sampai dia mendapatkan apa yang Allah perintahkan. Ketika ini menyangkut masalah Allah, Allah tiada akan menyia-nyiakan hambanya. Ketekunan dalam menetapi perintah Allah, ketekunan dalam berkorban dalam agama Allah, insya Allah itulah yang menghantarkan kita kepada kesuksesan sejati dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Jack? Alhamdulillah sehat, Mas Felix. Masya Allah. Kembali lagi mengingat kisah Nabi Ibrahim, anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ya Allah, Masya Allah. Luar Terharu biasa. nggak? Wah, luar Uncle biasa. Jack? Saya lihat ibu-ibu tadi begitu tekun lihat. Saya perhatiin ke tengah tuh lagi tidur. Bagaimana tuh? Oh, dia tuh. Kayak di Nina Bobo kan? Hah? Nina Bobo kan. Nah, Nina Bobo Iya kan. begitu. Soalnya backsoundnya luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada, saya ucapkan dulu selamat datang kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Yakin, ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rasa'ada, Majelis Taklim As-Salamiyah. Wah, banyak nih. Majelis Taklim Asy-Syahada. Kemudian ada adik-adik tercinta dari SMP Harnasto Institute. Yang mana tuh? Oke, di atas. Kemudian teman-teman yang tercinta dari SMK Pendawa Budi Luhur. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam acara yang insya Allah akan memberikan inspirasi, insya Allah acara yang akan membuat kita istiqomah terus di jalan Allah. Apalagi kalau bukan inspirasi iman, langkah menuju istiqomah. Nah, pada hari ini tema kita adalah tekun menuju sukses. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Felix mengenai cerita Nabi Ibrahim, kemudian Bunda yang tekun. Bunda yang tekun. Sebenarnya kisah ketekunan ini pun Uncle Jack sudah diceritakan juga, sudah dikisahkan, dan kita semua sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu tekun berdakwah. Dengan beliau tekun berdakwah itulah pada akhirnya kita mengenal Islam. Insya Allah. Kalau beliau tidak tekun dalam berdakwah yang berpuluh-puluh tahun itu, ketika dilempari kotoran hewan, ketika dicaci, dianggap orang gila dan sebagainya, apabila tidak tekun, kita tidak pernah tahu ada yang namanya Islam, kita tidak pernah tahu ada yang namanya agama Allah. Seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, narasumber-narasumber yang kita akan petik cerita dari mereka tentang ketekunan mereka yang mereka mulai dari nol. Ini sangat berbeda kalau kita meraih kesuksesan warisan saja, tapi mereka benar-benar dari nol, bagaimana perjuangan dari tangga kegigihan 1, dan ketekunannya. betul, itu ya. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ibu-ibu semua di sini pengen tekun nggak, Bu? Ingin tekun tidak? Ingin. Tekun pasti langsung menuju ke sukses, insya Allah. Iya. Ini Karena itu jangan korelasinya tekun pindah seperti tempat itu. duduk tuh di atas. Setiap dari kita ingin sekali menjadi orang yang sukses dalam rumah tangga, ingin sekali Betul. sukses untuk dalam hal berkarir, kemudian dalam hal rumah tangga pastinya, Iya. tetapi dalam meraih kesuksesan itu pasti selalu saja ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita akan belajar dari narasumber-narasumber setelah ini, jangan kemana-mana. Nah, ini uncle saya. Gitu ya? Pilot. Oh gitu? Pilot apa? Pilot project. Pilot project. Mbak Is, apa kabar? Alhamdulillah baik. baik. Apa kesibukannya sekarang, Mbak? Masih nyanyi-nyanyi, ngurus anak, ngurus suami, biar semuanya berjalan dengan baik. Seimbang semuanya. Luar biasa. Ini kalau ngeliat Iis nggak tahan kumis tipisnya. Si bapak ini ya Bu ya, lihatnya yang beda. Luar biasa. Nah, pada hari ini Mbak Is, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tekun menuju sukses. Ya. Karena kita akan belajar banyak, ibu-ibu semua yang ada di sini, teman-teman semua yang ada di sini juga mukminin dan mukminat yang ada di tanah air akan belajar banyak sekali dari kisah perjuangan yang mungkin kita nggak banyak tahu tentang Mbak Iis. Nah, sebenarnya Taunya sih udah sudah di TV aja ya. taunya kan udah jadi Tapi aja. kisah belakangnya belum ya. Betul, banyak orang tahu, wah sukses, wah hebat. Padahal mereka nggak tahu ada kisah perjuangan yang Padahal berdarah-darah ya, di belakang. bangunnya ya. Betul. Kalau diceritain nggak cukup 3 hari 3 malam. Enggak, 2 bukan semester. lebih 2 minggu. Nggak apa-apa. 3 minggu kita Nggak apa-apa tungguin. ya, kita ngantuk-ngantuk gitu ya Pak ya. Iya Allah. Cerita ya cerita.
Kita Cuman dengerin. maksudnya hal yang perlu dipetik bahwa dari perjalanan hidup saya, kan sekarang saya udah tua nih Om. Ah, enggak, masih muda. Umur saya nih udah Kebiasaan mau, nih, Uncle nih. udah mau 41 tahun Pak Oh, Ustadz. nggak kelihatan Mbak Is, Masya Terus Allah. untuk menjadi seorang penyanyi, saya memang kalau dari dulu ditanya gitu ya, kan ada anak kecil masih segini gitu, mau jadi apa? Pilot, dokter, apalah gitu kan. Kalau saya tuh dari gitu, kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi artis. Wah. Dari baru bisa jalan tuh, terus saya belajar pakai lipstik ibu saya apa segala macam. Nanti udah sekolah SD gitu, ditanya lagi, mau jadi apa? Nanti kalau udah besar jadi artis. Padahal background keluarga tidak ada sama Nggak sekali ada sama seniman, sekali. artis. Justru Bener-bener guru yang agama. Ayah saya tuh Ayah. guru agama, ibu saya wanita ibu rumah tangga banget gitu, cuman ngurus rumah tangga. Coba dari mana tiba-tiba ujuk-ujuk pengen jadi penyanyi? Mending kalau saya di Jakarta, di Indramayu, mending kalau di Indramayu Paling tukang mangga doang yang banyak. di Bongas, Om, Bongas. nama desanya tuh Bongas. Itu desa sangat terpencil sekali. terpencil banget. Listrik nggak ada, jalanan becek. Listrik ada itu setelah saya menjadi penyanyi, saya datang ke Pak Bupatinya, saya bilang, Pak, ya Allah kasihan banget sih desa saya. Masa saya kalau pulang lampu gelap, lampu nggak ada. Terus mobil saya kalau hujan didorong-dorong orang sekampung, kan kasihan, kayaknya berasa ratu kecantikan banget saya Orang gitu kan. kerjaan, orang kampung, orang mobil ya. Akhirnya dikabulin gitu, tapi Alhamdulillah. memang untuk menjadi kalau saya bilang sih memang kalau kita punya cita-cita harus dikejar. Ya Bu ya, kalau kita punya cita-cita harus dikejar apapun itu. Tapi catatannya adalah cita-citanya apa, kita mampu apa enggak gitu. Betul. Kita yakin apa enggak sama Betul. kemampuan diri kita. Betul. Terus kedua, kita memang harus berdoa gitu. Betul. Wah, liku-likunya banyak banget. Nah, Ki. saya baru dengar dari belakang tadi cerita wah mengharu biru tentang Mbak Is Dahlia ini, karena ketika dari Indramayu ini, ketika ingin jadi penyanyi kan sama orang tua masih, oh kenapa sih jadi penyanyi? Karena kan orang tuanya guru agama dan ibu-ibu, masya Allah kalau mendengarkan Mbak Is Dahlia ini mengaji, membaca Al-Quran itu masya Allah, juara MTQ di mana-mana pada Juara saat MTQ itu. di Indramayu. Oh di Indramayu, tapi masya Allah, jadi menyanyinya hebat. Nah, ini yang harus dicontoh ini, menyanyinya hebat tapi juga tidak melupakan Al-Quran, Masya Allah. Jadi dari Indramayu ketika itu ditanya ingin menjadi seorang artis, kemudian ayahnya tadi tidak mengizinkan, ikut festival kesana kemari, pada akhirnya menang, kemudian menuju ke Bandung, Bu, ceritanya. Nah, apa yang terjadi di Bandung tuh Mbak Is? Menuju ke Bandung kan dengan harapan bahwa saya bisa sedikitlah mencapai apa yang saya inginkan gitu. Tapi ternyata di Bandungnya aja pun gitu, karena kita nggak punya saudara, kita nggak punya kenalan. Jadi Itu masih kecil ya ceritanya? Kelas 1 SD, kelas 1 SD 12 SD. tahun. SMP, kata SMP. Sorry, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu saya pergi ke Bandung Dengan nggak- ayah, ibu? nggak kenal sama siapa. Tapi untungnya ada guru SD saya yang orang Bandung. Jadi almarhum ayah saya bilang, udahlah dititipin sama Pak Ohan, namanya Pak Ohan. Dititipin Pak Ohan aja, saya pikirkan, wah di Bandungnya di kota dong. Tahu nggak sih? Udah mah dari Bongas kampung, pergi lagi ke Bandung, di kampung kampung lagi gitu. Jadi saya bilang, Nggak ada "Loh, bedanya." nggak ada bedanya, Tat. Jadi saya bilang gini, loh kalau di sini nanti saya belajar nyanyinya di mana ya? Mau ke sekolah aja saya harus naik itu kuda itu Kuda? apa sih? Delman. Delman. Saya naik Delman dulu, Duduk di baru depan naik dong angkot berarti ke ya? ember. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu, Om. Jadi tapi akhirnya terus ya udahlah, saya pikir memang kesempatannya datangnya segini dulu gitu. Jadi saya mencari kursus menyanyi lagi di kota. Itu nanti kalau saya pulang sekolah, saya seminggu 2 kali itu saya nyanyi di Tegalega, jauh Om. Pernah satu malam Bu, saya mungkin karena saya sendirian gitu ya, saya mau diculik. Astagfirullahaladzim, kok nggak bilang-bilang saya? Ya, waktu itu Om belum ada juga Om, belum jadi Superman Iya, kan. iya. Belum kuat ya. Belum Terus? kuat. Jadi saya tuh emang engeh gitu, kok kayaknya jalanannya nggak kesini ya gitu. Ibu Seorang bilang, diri itu? sendiri. Karena memang sebenarnya udah agak lumayan sering, cuman saya nggak begitu hafal karena malam kan. Gitu. Jadi saya pikir waktu itu juga masih naif, masih kecil kan, jadi Lugu. Jadi Polos. orang mau nolongin, saya pikir beneran mau nolong gitu kan. Tapi saya lihat-lihat, kok saya naik bus ini ya, kayaknya busnya saya biasanya nggak naik bus gitu, naik angkot ke jurusan Untung nggak naik angkot, kalau naik angkot udah lompat dari angkot itu. Iya, kayak yang ini ya, Iya. belum lama Naik kejadian. bus. Zaman dulu belum ada juga Om kejadian gitu, jadi belum bisa terinspirasi. Jadi malam-malam gitu kan,
akhirnya nggak tahu kenapa saya udah yakin nih saya mau diarahin ke jalan yang nggak bener nih gitu kan, karena jalanannya bukan ini nih, jalanan menuju pulang ke kos-kosan gitu kan. Saya berdoa gitu, ya Allah, kok kayaknya saya nggak kesini nih arahnya gitu. Saya berdoa, saya ingat muka orang tua saya gitu, aduh kalau saya diculik gimana. Nggak tahu kenapa si ibu-ibu itu akhirnya nurunin saya di terminal apa gitu. Adalah bapak-bapak nih nolongin saya, Ade mau kemana gitu. Saya bilang saya mau pulang ke Soreang Pak. Loh arahnya saya bilang saya mau pulang ke Ketapang, jadi saya jurusannya ke Soreang. Arahnya nggak ke sini Dek gitu. Loh saya soalnya dibawain, nggak tahu mungkin karena dengan doa-doa anak kecil yang masih lugu juga dan didengar sama Allah. Akhirnya saya diantar lah sama bapak ini sampai Ketapang tuh yang harusnya naik delman kan udah tengah malam Om. Delmannya kan udah pada tidur ya tukangnya ya. Kudanya juga lagi tidur, kudanya itu pasti. Jalan kaki tahu nggak? Dari jalan kaki dari Sorong itu berapa kilo pokoknya turun turun naik, tapi alhamdulillah si bapak ini tuh nganterin saya sampai tempat kos-kosan gitu. Itu cuman sedikit aja gitu. Nanti lagi belum lagi saya berpikir kok di Bandung saya cuma nyanyi-nyanyi mandek gitu karirnya. Festival lagi. Lah kan kita pengen rekaman ya. Iya. Kan gitu pengen kan. jadi artis, pengen jadi kenapa kok artis mandek gitu. Kok cuma jadi penyanyi festival terus nanti nggak ada direalisasikan ke album kemana gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, Pih sekolahnya jangan di Bandung dong, di Jakarta gitu kan. Mungkin karena ternyata tuh orang tua saya memang punya misi, jadi dia tuh gini, dia bilang kalau waktu itu saya dipindahin langsung ke Jakarta dari Bongas kampung banget, tiba-tiba langsung ibu kota gitu kan. Jadi saya dipindahin dulu ke ibu kota provinsi, jadi bertahap gitu. Memang ada setelah saya besar, saya baru mengerti gitu. Jadi saya mungkin diperkenalkannya sedikit-sedikit ke dunia yang agak-agak. Harusnya jangan ke Bandung dulu, ke Ambon dulu harusnya. Keliling Nusantara dulu. Itu bukan diculik lagi tuh, saya nanti jeburin ke laut. Nah, nanti kita akan lebih banyak lagi mendengar cerita dari Mbak Iis Dahlia. Kan kita belum tahu nih, ibu-ibu semua dan mukminin-mukminat di tanah air, kita belum tahu bagaimana kisah dari Bandung itu menuju ke Jakarta. Nah, itu lebih seru lagi. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Pemirsa yang berbahagia, juga para penonton di studio, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kita semua ingin menjadi orang-orang yang sukses? Apakah kita kepengen anak-anak kita menjadi orang yang berbahagia masa depannya? Apakah kita kepengen famili kita menjadi orang yang besar? Pertanyaan ini ada salah satu jawabannya, kita harus menekuni sesuai dengan bidang yang kita miliki. Jadi salah satu kuncinya adalah kita tekun sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Dengan tekun yang ada pada kita itu, apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kita yakin beberapa kaul dalam bahasa Arab itu dikatakan man jadda wajah. Kita sering dengar itu, man sabata nabata, siapa yang tetap pasti tumbuh. Wa man lazatu illa ba'da ta'ab, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sebuah cita-cita yang kita ingin raih tanpa kita berdarah-darah dulu, tanpa kita kerja keras. Wa man lazatu illa ba'da ta'ab, tidak ada sesuatu yang kita ingin raih tanpa disertai dulu dengan kerja keras. Bu, sering dengar kata-kata ini Bu, mari kita amalkan. Saya sudah mengamalkan ini. Ketika saya belajar di pesantren di Jakarta ini, ada sebuah lembaga pesantren terbesar yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Sering kata-kata ini disampaikan oleh ustadz, oleh ustazah kita, tapi saya coba amalkan. Bahwa tidak ada seseorang yang sukses tanpa menekuni sesuatu. Kalau dia bekerja sungguh-sungguh pasti tercapai. Alhamdulillah, setelah saya menempuh pendidikan di sebuah lembaga pesantren, kemudian menjadi seorang penyiar. Tapi dari situ kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya sudah memiliki beberapa lembaga. Dan alhamdulillah saya sudah mampu
membawa jamaah haji mencapai satu kapal 470 orang. Saya sudah membawa jamaah haji sampai 18 kali, membawa jamaah umroh sampai 29 kali. Yang saya amalkan itu tadi, siapa yang tetap pasti akan tumbuh. Man sabata nabata. Siapa yang tetap pasti tumbuh. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bu, mari kita amalkan ini. Insya Allah, kalau kita sudah tahu apa kemampuan kita, potensi apa yang kita miliki, lalu kita tekuni itu dari hulu sampai, pasti kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Haji Misbah. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Teh Salam. Nih, kali aja kita ntar diajak naik haji. Amin, 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 amin. Mau jadi pembimbing atau mau jadi yang ikut naik Ya, haji? mau jadi Ikut naik haji. Oh, jadi Kalau Pak Haji Misbah pembimbing. kan sudah 18 kali. Kalau Uncle Jack bisa numpang tuh. Ya gratis insya Allah. Bawain koper. Ya, Pak Haji Misbah apa kabar? Alhamdulillah, sehat, ya. Pak Haji Misbah ini menarik karena Ya. tadi backgroundnya tadi dari penyiar, Ya. kemudian Awalnya pesantren dulu. awalnya pesantren dulu, Ya, kemudian ya. penyiar. Nah, ibu-ibu yang ada di sini dan mukminin-mukminat tanah air, nanti sebelum kita melanjutkan kisah yang mengharu biru dari Mbak Isdahlia, saya sedikit ingin menceritakan tentang Pak Haji Misbah ini, bahwa Pak Haji Misbah dulunya awalnya ketika membuka yayasan pembimbing ibadah Ya, haji itu ya. dimintain oleh temannya untuk mendaftarkan Membantu umroh, promosi apa gitu ya. membantu umroh. Ya. Kemudian pada akhirnya melakukan membuka yayasan Betul. pembimbing ibadah haji Iya, tersebut, dan sekarang sudah 18 kali melakukan ibadah haji. Di sini bisa kita ambil bahwa sekarang kan sudah menjadi owner, tapi ternyata tidak diserahkan kepada orang lain, tapi setiap tahunnya istiqomah tekun untuk membimbing dan juga beribadah tentunya ke Baitullah. Nah, Pak Haji Misbah, mungkin kita akan mendengar cerita dulu dari Oh, iya. Mbak Iis tadi yang Iya. luar biasa, yang di Jakarta tadi tuh. Oh, Kelanjutannya Jakarta. gimana Jadi tuh? akhirnya saya udah singkat cerita, saya pindah ke sekolah ke Jakarta. Jadi terus saya setiap minggu tuh diajak, saya tinggal di Jakarta sama kakak saya paling tua gitu. Mereka udah berkeluarga, saya tinggal di sana. Kakak saya akhirnya berusaha dengan keras supaya bagaimana adiknya ini bisa mencapai apa yang dicita-citakan gitu. Jadi saya kalau hari Minggu pergi ke Ancol. Terus nanti kakak saya tuh setiap ada panggung dia datang tuh, "Pak, adik saya mau nyumbang suara," gitu. Saya sebenarnya malu gitu kan, tapi ayo Is. Pernah satu kali ada Nicky Astria tuh lagi show besar, tiba-tiba kakak saya datengin panitianya, "Pak, adik saya mau nyumbang nyanyi," kan nggak bisa dong, tapi tetap kekeh loh. Kakak saya tuh akhirnya saya nyanyi, Bisa pada akhirnya? nyanyi, pokoknya kakak saya bilang, "Adik saya suaranya bagus, dengerin dulu," gitu. Saya nyanyi, setiap kali ada panggung di Monas, setiap kali ada di Taman Mini, saya disuruh nyumbang nyanyi. Berharap Tapi ada pencari akhirnya bakat. memang saya direkrut untuk menjadi penyanyi setiap hari Minggu di Ancol, di Taman Mini, terus malam apa tuh saya nyanyi di Monas. Itu berkat usaha kakak saya yang begitu Manajernya ini. manajer zaman, mungkin kalau sekarang dibilangnya manajer ya. Terus akhirnya saya juga kalau udah di Jakarta, karena udah di Jakarta kan saya ikut tes wajah baru dulu di TVRI. Jadi kalau mau jadi penyanyi itu zaman dulu harus tes itu, Om. Di TVRI. Kalau nggak lulus di tes wajah baru, nggak bisa rekaman, nggak bisa masuk dulu ada acara Aneka Ria Safari. Itu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan yang ikut tes. Karena saya juga, kakak saya memang tinggal di Jakarta, tapi kan juga nggak punya kenalan orang-orang yang apa namanya yang terjun di dunia entertain gitu kan. Jadi saya ditipu juga pernah satu kali. Jadi ceritanya katanya orang tua saya itu dulu hasil panennya dijual karena ada ibu-ibu yang datang, dia bilang bisa membantu saya untuk ikut tes wajah baru. Saya sama orang tua saya memang diajak ke TVRI. Saya suruh nunggu di depan, namanya Taman Buaya. Si ibu itu bilang tunggu di sini ya, masuk. Mungkin ibu saya udah ngasih sejumlah uang kali kan, mungkin dengan apalah bla 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 rayuan Pulau Kelapanya dia. Saya tunggu nih, ibu-ibu kok nggak nongol ya? Sampai ini saya bilang, "Mam, kok si ibu itu nggak nongol ya?" Akhirnya kita ditinggalin aja di Taman Buaya. Bayangin Bu, mungkin ibu saya udah ngasih sejumlah uang dengan harapan anaknya bisa daftar aja dulu, kan daftar dulu belum tentu dipanggil juga gitu. Udah akhirnya nanti saya ikut lomba apa lagi. Pernah satu kali saya ngerasa udah kayak gila, kayak mau gila gitu. Oh iya?
Kenapa? Karena nggak kesampaian kah? Karena saya tuh Atau sudah terlalu lelah? Angan-angannya Terobsesi. terlalu Oke. gitu. Mungkin orang tua saya udah merasa takut kan, nih gila nih anak gue bisa gila nih kalau begini terus. Maksudnya kita kan punya keinginan tapi nggak usah yang keterlaluan gitu. Kalau memang segala cara udah ditempuh, nggak bisa ya harusnya udah gitu. Tapi kan saya dalam kamar saya ngafalin lagu, angan-angannya udah jadi kayak penyanyi berhayalnya. Jadi saya pernah dipanggil pulang mau dikawinin coba. Lah, udah jauh, udah ke Bandung, udah ke Jakarta, udah segala usaha, terus tiba-tiba saya cuman dipanggil pulang kawin. Saya berpikir loh nanti saya jadi kayak teman-teman saya dong, jadi ibu rumah tangga. Tahu nggak kawin laki-laki itu muda. siapa yang ngajak kawin? Siapa? Om Jarwo ya. Alhamdulillah nggak Dibalik- jadi. dibalik itu ya. Alhamdulillah. Tahu nggak sih Om? Udah dong, udah begitu ini. Akhirnya dalam diam saya tuh saya memang kayak mau gila gitu karena saya malu. Karena malunya tuh apa? Kalau orang di kampung kan kita juara festival apa aja udah denger semua. Jadi orang di drama itu udah taunya bahwa kok nggak ada di TV, nggak muncul di anaknya TV. Pak Haji nih mau jadi penyanyi Kok nggak gitu, mana muncul-muncul? kok nggak nongol-nongol gitu kan. Malunya saya kayak apa, jadi saya mengurung diri di kamar, saya diem. Tapi dalam diem saya tuh saya berdoa sama Allah, saya bilang ya Allah kalau memang takdir saya tidak menjadi seorang penyanyi, ya udah saya bilang saya mau nih dikawinin gitu. Tapi kok saya juga berontak gitu, kok begini ya gitu. Atau merasa aku belum maksimal nih. Iya gitu kan, Oke. tapi udahlah karena kakak saya juga bilang saya nggak mau nerima lagi karena nanti tanggung jawabnya berat gitu. Papi saya tuh galaknya minta ampun gitu ya. Pokoknya kalaupun nanti dulu juga gitu, kalau mau pergi mau jadi penyanyi harus begini, nggak boleh tinggal sholat, nggak boleh, harus nunjukin kamu orang Indramayu harus menjadi orang yang baik, begini banyak banget tuh jangan. Jadi kakak saya merasa takut. Tapi saya bilang kalau saya dikawinin saya jadi ibu rumah tangga kayak yang lain, saya diem gitu. Tahu nggak tengah malam hujan gede itu desa saya tuh kan kalau Banjir. hujan Becek kan pasti ya. becek. Aspalnya longsor Saya ya. masukin baju di kantong kresek, saya kabur Oh, untuk ke ke Jakarta. Jakarta lagi. Karena kan saya udah pernah sekolah di Jakarta, jadi saya punya temen gitu. Saya datang ke rumah teman saya bilang saya mau dikawinin gitu kan. Saya mau pergi, pokoknya saya mau nyanyi di mana aja, terserah. Saya cari lagi teman-teman saya yang Mulai dulu saya lagi. udah pernah menyanyi itu ya. Saya pernah nyanyi di klub. Pokoknya datang aja di klub, karena kan saya harus ngontrak rumah kan gitu kan. Udah ngontrak rumah gitu. Terus akhirnya saya pernah ikut festival keroncong, ada teman saya tuh ngenalin ke produser rekaman. Saya diajak rekaman, dibayar lah, ada bayarannya gitu. Saya ngontrak rumah petak Om. Sendiri. Sendiri, tapi ditemenin temen sahabat saya waktu SMP ini gitu. Dia perjalanannya gitu. Terus akhirnya diterima di produser rekaman itu, saya cuma disuruh nyanyi lagu-lagu Mandarin yang udah di Indonesiain, udah gitu doang. Akhirnya saya nggak puas hati juga kan. Saya ke TVRI. Nah, produser acara ini nih Ada nggak sih nantinya yang Yang bertanggung membantu jawab. saya Om. Oh, yang bantu ya? Jadi di saat saya udah lagi berjuang gitu tuh, tiba-tiba saya ikut tes wajah baru, di lalanya ada jalan gitu ya. Terus saya dipanggil. Pas saya ngisi acara wajah baru, pertama kali di TVRI ada produser rekaman yang mencari dan datang ke kakak ipar yang nantinya akan jadi kakak ipar saya ini nih, produsernya acara ini nih. Nanti kita akan lanjutkan kisah yang sangat luar biasa itu. Wah, luar biasa. Kita kan belum tahu nih ceritanya Berapi-api. bahwa banyak sekali luar biasa cerita-cerita yang insya Allah menginspirasi kita semua. Dan kita juga belum mendengar bagaimana cerita Pak Haji Misbah. Nanti akan bercerita tentang ketekunan beliau untuk mendirikan yayasan dan membimbing ibadah haji bagi jemaah-jemaah. Kalau tadi kita sudah mendengar kisah yang luar biasa dari Mbak Iis dan belum selesai, nanti kita akan selesaikan. Tapi kita akan mendengar dulu kisah dari Pak Haji Misbah Pak Haji, tentang silakan. perjuangan beliau mendirikan Badan Pembimbing Ibadah Haji, kemudian apa ketekunan-ketekunan yang ingin beliau bagi pada kita semua. Silakan Pak Haji, ceritanya bagaimana? Nggak Ya, mungkin tentu langsung jadi saja begini karena ya. saya seorang penyiar akan bertemu klien yang cukup banyak ya. Nah, di antaranya ada orang kepengen pergi haji, minta tolong sama penyiar. Saya pengen pergi haji nih, tapi saya kemana gitu kan? Doanya Nah, apa? Tentu saja. Nah, dari beberapa klien seperti ini saya anterin ke sebuah lembaga. Tapi sambil saya pelajari. Karena saya terus terang saja sejak SMA kelas 2 sudah mandiri. Saya ingat betul orang tua saya, kamu nggak bisa nerusin kuliah kalau kamu tidak bisa mencari duit sendiri, kata beliau. Oke.
Oleh karena itu ketika kelas 2 SMA itu saya mencoba sering datang ke radio, saya pelajari orang jadi penyiar. Akhirnya karena suara saya dianggap cukup ngebas katanya, saya kemudian penyiarnya nggak ada, coba kamu, alhamdulillah akhirnya saya diangkat jadi penyiar. Nah, itu juga buah dari ketekunan. Dari ketekunan, Betul. dari sekali lagi saya tidak berbicara kalau ngelamar atau kepengen, tidak bicara soal duit, tapi apa yang bisa saya ambil dari situ ilmunya. Ilmu setelah dulu, saya kuasai, betul, pasti orang akan cari mengikuti, saya, betul. gitu. Jadi mau digaji berapa nggak perlu buat saya. Tapi setelah saya bekerja dengan maksimal dengan baik, ketika nggak ada saya, orang akan mencari. Betul. Karena dianggaplah saya tenaga inti. Nah, ketika itu akhirnya dari pengalaman itu kemudian ada sebuah, katakanlah sebuah nama yang biasa membawa haji setiap tahun ke Mekah, tapi memang alur pemikirannya sangat tradisional. Dia cuma mengandalkan namanya saja, akhirnya meminta bantuan saya. Saya kepengen supaya jamaah bagaimana nih banyak. Ya saya, karena saya di radio, saya cobalah undang-undang orang-orang yang terkenal ya. Banyaklah undangan saya, undang-undang terkenal. Kemudian saya gabungkan antara kiai dengan orang-orang terkenal. Akhirnya lama-lama dia naik, jamaah yang biasa dia bawa cuma 50 menjadi 150, 200. Akhirnya saya diajak tahun 89. Saya masih tetap menjadi seorang penyiar. Akhirnya saya diajak. Dari situ saya mulai berangkat haji yang pertama. Akhirnya saya pelajari. Kalau mendaftarnya saya sudah tahu, mengurusnya di sana. Alhamdulillah ternyata karena saya dari pesantren, ternyata bahasa Arabnya juga alhamdulillah lah saya menjadi bisa ya. juga, betul. Modal. Ya, modal. Bahasa Arab di sana itu kan bahasa Arab Amiyah. Ami. Kalau Iya, mau pergi betul. kemana, fintaruh. Kalau di sini ila aina tazhab gitu kan. Betul. Di sana orang Mengikuti ketawa. kayak- Betul. Dari pengalaman bahasa Arab yang memang kita dapatkan di madrasah di sekolah, kemudian Amiyah ini kita padukan, alhamdulillah cepat sekali kita beradaptasinya. Apalagi ketika pergi haji, saya nggak pernah di tempat tidur, di hotel gitu kan. Saya banyak-banyak di pasar, bergaul sama anak-anak. Kenapa? Dalam rangka memperlancar bahasa saya. Dari 89 ini, kemudian akhirnya saya pulang. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah besok lusa, memang ketika di Mekah juga besok lusa, saya kepengen juga seperti orang-orang yang sukses itu. Bisa pergi ke Mekah nggak bayar, bulak-balik, enak banget. Ngebayanginnya itu sama kayak TIS tadi, ngebayangin indah banget. Terobsesi. Apalagi ini akhirat. Saya ingat juga kata-kata guru saya, kalau kamu menanam rumput, pasti padi nggak ikut. Kalau kamu menanam padi, rumput pasti ikut. Artinya kalau kamu tekuni urusan akhirat, insya Allah Dunia dunianya akan pasti mengikuti. ngikut gitu loh. Dari kata-kata guru-guru kita ini ditambah dengan kata-kata tadi, man sabata nabata, siapa yang tetap pasti akan berhasil. Alhamdulillah proses perjuangan yang 5 tahun kemudian saya bisa mendirikan yayasan. Yang tadinya ngontrak, alhamdulillah sudah bisa Beli sendiri. Ya, Betul. itu Tapi kan nggak syukur seperti itu saja kemudian Ya. terjadi ya, Betul. Pak Haji ya. Jadi mansabata nabata, Betul. orang yang kemudian berketetapan hati kemudian dia bertumbuh. Tapi yang bertumbuh ini kan nggak seperti yang kemudian diceritakan dalam film-film. Mulus gitu ya, langsung. Mulus. Betul. Pasti ada kemudian sesuatu yang bikin kemudian bikin putus asa, Betul. Ya. mau menyerah. Betul, Kayaknya betul. gue berhenti aja deh. Nah, atau sebenarnya Pengalaman ada nggak tuh? pahit atau yang membuat yang down. seperti itu yang beratnya kalau kita sudah di Mekah. Kita punya jamaah, saya pernah punya jamaah dari Jawa Barat itu, dia sudah 2 kali ditipu orang nggak pergi haji. Dia udah bayar nggak berangkat karena daftar hajinya melalui calo. 2 kali lagi? Ya, 2 kali. Kemudian yang kedua katanya bayar separuh, tanah separuh, nggak berangkat juga. Ketiga kalinya berangkat lewat saya. Nah, pada saat mau selamatan itu sudah mulai tumbuh mungkin stres ya. Dia pakai kefia kayak Yasser Arafat itu, setiap pojok dia azan. Allah Akbar, sampai naik pesawat juga begitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jamaah-jamaah yang seperti ini, bagaimana? Ini kadang-kadang sampai di Mekah, di Madinah, seterusnya begitu. Ada juga jamaah saya yang kadang-kadang internal ya, berangkat berempat sekeluarga, tapi di sana kok berantem main kata-kataan. Ini kan persoalan kata-kataan. ya, janjian sama suaminya, ada yang maaf ya, sampai ada yang istrinya dia gampar. Padahal di sini nggak pernah. Nah, ini kan ada hal-hal yang kadang-kadang menurut kita aneh gitu. Mau gampar istri aja di Mekah ya. Di Mekah. Di sini katanya nggak pernah. Di sini ada kebetulan adik kakak diberangkatkan oleh anaknya kakaknya yang kebetulan berhasil. Iya. Sampai di sana ini adik kakak ribut Berantem. dulu. Wah, berantem. Ya tentu saja kan sekamar dia sekeluarga kan, ini berantem. Mending kalau berantemnya itu diem-diem kan, nggak ada yang tahu, enak itu kan. Jadi teriak-teriakan. Pakai mic nggak? Perang terbuka. Itu saya Pak kalau lagi nyanyi Pak.
menghadapi persoalan-persoalan seperti begini, apalagi misalnya kalau ada maaf ya yang sudah tua renta, bukan secara fisik dia sudah tidak mampu melaksanakan itu semua, bukan cuma itu saja, kadang-kadang sudah maaf ya sudah pipis di situ apa di situ, ini yang kadang-kadang ya Allah kerjaan saya berat banget ya, berat banget ya, tapi sambil meneteskan air mata kadang-kadang bahwa ini karena kita tanggung jawabnya kepada yang di atas. Jadi selalu saya berpegang orang bisa melaksanakan rukun wajibnya haji kalau nggak sah saya yang bertanggung jawab. Jadi biar apa dan bagaimanapun, maaf kalau dia bawa duit gampang kita bayar pakai roda bisa. Kadang maaf duitnya pas-pasan. Nah tentu saja kita harus yang jelas bagaimana caranya. Apa dan bagaimanapun itu sudah tanggung jawab kita agar orang itu mampu melaksanakan rukun wajib haji dengan baik. Dan itulah kerikil-kerikil yang banyak kalau sampai di sana ternyata biasanya ujiannya lebih banyak. Kita beralih dulu ke Mbak Is. Tadi sudah kita dengar kerikil-kerikil hambatan-hambatan yang dialami oleh Pak Haji Misbah. Nah, kalau Mbak Is sendiri ketika sudah sampai di Jakarta tadi sudah mulai diceritakan mulai beranjak nih, yang tadinya mandek udah mulai ada titik terang. Ada nggak sih kerikil-kerikil ketika sudah mulai rekaman, ketika sudah dan mulai cara kenal? get overnya seperti apa tuh? Banyak ya, banyak kayak umpamanya saya udah mulai rekaman. Terus Ditipu lagi kah atau sebenarnya udah bagus aja gitu? Enggak sih, ada godaan. Pernah satu kali saya inget banget tuh itu sih. Dia pencipta lagu terkenal ya. Waktu itu terkenal banget gitu. Saya dijanjiin mau ketemuin sama produser rekaman, ternyata di tengah jalan saya dibawa ke kamar. Saya dibawa ke kamar loh. Untung bayangin anak kecil kan waktu itu saya masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3. Realita terus, yang insya Allah jadi pembelajaran. Iya, jadi memang kalau iman kita kuat, saya selalu berpikir kalau jalannya salah pasti nanti akan salah terus gitu kan. Untungnya saya lahir di keluarga yang membesarkan saya secara Islam dengan benar gitu. Jadi saya walaupun keinginan saya begitu amat sangat besarnya untuk menjadi penyanyi, saya nggak mau menghalalkan segala cara. Saya pikir kamu ini kan cuman, saya akhirnya nalarnya udah berpikir gitu. Karena saya kan mungkin juga besar sendiri di kos-kosan, jadi udah mulai umurnya segitu tapi pemikiran saya mungkin lebih dewasa gitu. Saya mikir kamu kan cuman pencipta lagu, produser aja mungkin saya belum tentu mau gitu kan. Dengan segala macam cara saya menolak, saya pulang naik taksi gitu. Tapi ya akhirnya alhamdulillah saya nggak berhutang sama orang ini gitu. Kalau apa jadinya kalau umpamanya saya mengiyakan apa yang dia mau, setannya lewat gitu kan. Mungkin saya nggak jadi apa-apa, cuman korban yang bisa ditidurin sama si orang ini aja gitu kan. Jangan nunjuknya ke sini. Bukan. Nah, sebenarnya itu nanti takut ada yang salah sangka. Itu penting sekali. Jadi apapun sebenarnya boleh, mau jadi artis, penyanyi, asal pondasinya yang paling penting. Ketika dia memiliki pondasi yang baik, anak sudah diberikan pondasi yang baik dari lingkungan keluarga, insya Allah kedepannya mau jadi apapun itu insya Allah selamat, insya Allah. Makanya saya bilang apapun pagernya tuh agama. Makanya saya berdasarkan itu saya anak-anak saya benar-benar pondasi agamanya, karena nanti begitu dia udah mulai bersosialisasi dengan lingkungannya, rem kita berat. Tuh agama. Iya, karena situasi sekarang lebih berat daripada situasi ibunya. Betul. Jadi harus lebih lagi dari agamanya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita bernama Kemaladau. Kalau saya nggak salah, atau Kemaladaf, dari beliau mengirimkan pertanyaan melalui Twitter kita di @inspirasiiman. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Haji Misbah. Saya sering jualan. Kalau saya sering gagal, apakah karena saya tidak berbakat, Ustadz? Apakah saya tidak berbakat menjadi seorang entrepreneur karena gagal mulu gitu? Bukankah sering kita dengar bahwa kegagalan itu adalah merupakan kesuksesan yang tertunda ya? Betul. Gagal, tapi sekali lagi kalau gagal pelajari sebenarnya apa kekurangan kita. Betul. Orang sekarang ini yang tren apa? Orang lagi lari kemana gitu. Kita pelajari. Oh, saya kekurangannya di sini. Kalau itu kita tempuh, insya Allah lama kelamaan akan menuju kesempurnaan. Betul. Akan bisa kita raih pembeli-pembeli yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi gagal bukan berarti berpangku tangan, masa bodoh dan seterusnya. Tetap harus terus, tetap harus bekerja keras. Kalau memang itu bakat kita ya, karena memang kita ada keturunan pedagang lagi ya. Tapi kalau nggak ada keturunan pedagang, mau dagang biasanya punya kerugi juga gitu kan. Tapi kalau itu memang kita punya bakat di situ, kita coba tekuni. Tapi sekali lagi pelajari.
Jangan cuma sekedar menekuni. Sebab kita ini kadang-kadang kalau udah di situ diem aja enggak. Kita harus juga bisa membaca bangsa pasar. Betul. Setiap musim sekolah, oh kita dagangnya baju seragam sekolah nih, buku laku. Betul. Masa kita dagang begini ya nggak mungkin gitu kan. Jadi hal-hal itu insya Allah. Menjelang bulan puasa kita dagang kerudung, dagang sarung, wah laku itu. Kalau yang keturunan ya. pedagang itu saya Pak Ustadz. Kenapa? Tapi Keturunan bisa pedagang. dagang. Nah, Bisa itu. dagang. Bisa. Keturunan pedagang. Pasti bisa. Nah, kita akan lagi membahas lebih jauh lagi tentang tekun menuju kesuksesan ini. Jangan kemana-mana. Tetap dalam tema kita kali ini, ibu-ibu semua, mukminin dan mukminat yang ada di tanah air, tekun menuju kesuksesan. Sudah kita dengar cerita dari Mbak Iis Dahlia, Pak Haji Misbah, bagaimana mereka melakukan ketekunan-ketekunan itu sehingga membuahkan kesuksesan. Masya Allah. Jadi Pak Haji memulai yang usia muda, memulai usaha. Kemudian tekun, menjalani dengan gigih. Nah kemudian muncul pertanyaan pada kita, tekun ini apa sih sebenarnya? Jadi masih ingat tadi di awal ketika saya ceritakan tentang Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim? Apa jawabannya kira-kira ketika ditinggal Nabi Ibrahim? Ketika ini adalah perintah Allah, maka kita yakini Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka mukminin dan mukminat yang ada di rumah, ketekunan itu adalah berusaha tanpa henti ketika kita meyakini sesuatu yang benar yang menjadi tujuan kita. Dalam hal ini adalah Allah dan kemudian Rasulnya. Islam yang kemudian menjadi sebuah tujuan daripada kita semua. Maka tadi ada sedikit pertanyaan, kemudian kalau gagal lalu seperti apa? Kalau saya lebih senang bahwa gagal ini adalah sebuah jatah. Contoh begini, anak kecil ketika belajar berjalan jatuh atau enggak? Jatuh. Yang pemirsa di rumah, mukminin dan mukminat, anaknya jatuh atau enggak? Jatuh pastinya. Berapa kali anak-anak jatuh sebelum dia kemudian bisa berjalan atau berlari? Sering banget. Sering sekali. Ternyata setelah didata 400 kali jatuh sebelum bisa berjalan. Artinya ada jatah jatuh sebelum bisa berdiri, sebelum bisa berlari, sebelum bisa melompat dan sebagainya. Kalau seandainya anak kita jatuh, kasih tahu pada dia, jatuh ke berapa kali? Pertama kali berarti masih ada 399 kali jatah jatuh. Terus tuh habisin tuh. Nah itulah namanya kegigihan. Itulah namanya ketekunan. Kalau kita meyakini tujuan kita adalah Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang tujuannya adalah dia, maka yang namanya gajah, nggak sekolah, nggak kuliah bisa gemuk. Tuh begitu? Cecak, nggak ada sayap. Nyamuk ada sayap, tapi dia bisa makan, dia bisa kenyang. Burung nggak punya otak, nggak punya akal, tapi dia bisa makan. Karena dia gigih dan dia tekun, asal mau bangun pagi, tiap hari terbang, tiap hari cari makan, tiap hari berusaha, insya Allah manjadda wajada. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Waman sabata nabata. Nah itu dari Pak Aji, silahkan. Betul. Ada pertanyaan kayaknya ya? Iya, dari tadi saya mencari Uncle Jack saya, paman hilang saya lagi. tercinta, hilang lagi. Hobinya tuh selalu begitu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi. Taunya ada di situ tuh kan? Iya, gimana? Aku bersama ibu-ibu. Iya. Gimana Uncle Jack? Ini Ada pertanyaan yang mau apa bertanya ada? ini. Pertanyaan. Ibu, waduh. Maaf Bu ya. Aduh, Yang sopan manis dong Uncle banget, Ibu. Jack. Silakan Umi, mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Suarsi dari Majelis Taklim Al-Amanah Pasir Putih Sawangan, Depok. Silakan Bu. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, Ya. bagaimanakah kalau kita memerintah anak kita mau sholat, ya, supaya cepat dia kerjakan gitu. Mudah-mudahan dia kalau kita suruhnya pelan-pelan, nanti dulu gitu kan ya. Pas kita galakin itu baru dia bangun. Umurnya Ya, berapa, terutama Ibu? subuh. Umurnya? Nah, gitu. Umurnya berapa? Ibu, maaf? Umurnya kelas 3 SMK. SMK kelas 3. Udah dewasa. Wah, Jadi dia- bangkotan udah itu. Tapi alhamdulillah dia kerjakan cuman agak lambat. Ya. Belum pernah dia nggak kerjakan tapi agak lambat. Bagaimana supaya dia cepat gitu bisa rajin? Bagaimana caranya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh Mas Felix, kita buka satu lagi pertanyaan. Oh, iya. Silakan bagi ibu-ibu atau mungkin teman-teman semua di sini yang ingin Nih bertanya. dari
SMK SMK Budi Luhur Pandawa. Wah, kayak nama pewayangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wibowo dari SMK Pandawa Ari Budi Wibowo? Luhur. Siapa Iya. namanya? Oh, Ari Wibowo SMK lagi ya? Dulu pasti bapaknya ngefans sama Ari Wibowo nih. Iya. Silakan. Saya ingin bertanya, Ya. seringkali kami sebagai pelajar sering menghadapi masalah. Ah, kamu doang kali. Teman-temannya pakai dibawa-bawa. Apa masalahnya? Terkadang kami juga sering patah semangat atau malas. Patah hati nggak? Sering katanya. Patah tulang nggak? Patah tulang. Dia mau nanya apa nih? Gimana caranya agar kami tetap tekun walaupun dalam menghadapi masalah tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Titin dan Ari Wibowo. Wah, kembali muda. Ya, Mbak. Ya, baik. Pertanyaan ditujukan pertama untuk Mas Felix dari Ibu Titin. Bagaimana memerintah anak sholat, tapi kok dia malas? Nah, ini kan salah satu berkorelasi dengan ketekunan untuk Ya. membujuk, untuk menasehati, mendakwahi seperti apa tuh, Mas Atau Felix? kenapa anaknya nggak tekun-tekun gitu ya untuk melakukan sholat. Jadi gini ceritanya, Rasulullah memerintahkan pada kita untuk mendidik anak kita dengan sholat. Allah pun ketika menasehati Nabi Luqman, itu kemudian memerintahkan awalnya dengan sholat. Jadi sholatlah kemudian agar menyembah Tuhannya, dan dengan sholat ini bisa terbentukkan dengan yang lain. Nah maka sholat ini penting dan ini dibentuk sejak kecil. Nah jadi kalau Nabi memerintahkan kalau 10 tahun kemudian anak ini tidak sholat, maka boleh dia dididik dengan pukulan, ditakdib dengan pukulan. Nah walaupun ini bukan berarti harus dipukul, tidak. Tapi ini adalah sebuah pendidikan bahwa sejak awal dia dibiasakan. Saya punya anak usianya dari semenjak 2 tahun kita sudah didik bagaimana dia dibiasakan melihat orang tuanya sholat dan kemudian sholat bersama orang tuanya. Alhamdulillah kemudian kita didik seperti ini, dia menjadi terbiasa. Jadi kuncinya adalah bisa karena biasa. Nah ketekunanlah kemudian yang mengajak kita agar kita mendidik anak kita ini tekun, artinya dengan teladan. Nah orang tuanya pun harus tekun juga, tidak kemudian putus asa, tetap bersabar mengajak anaknya untuk sholat. Nah gimana kasusnya kalau sudah SMK kelas 3? Lah ini memang agak berat ini. Nah ibarat kemudian kalau semen itu sudah keras. Nah semen keras ini, maka mecahin semen keras ini lebih susah daripada mecahin semen yang masih belum keras. Nah karena itu diperlukan ketekunan yang lebih lagi. Nah bisa jadi satu dengan dijelaskan. Karena orang menunda itu ada 2 sebab. Satu, dia nggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan, dan dia nggak tahu apa yang dia dapat kalau dia melakukan. Pemahaman ini yang terus-menerus kemudian ditanamkan. Apa yang dia dapat ketika dia sholat, dan apa yang dia dapat ketika dia nggak sholat. Azab dan kemudian surga Allah terus disampaikan, karena begitulah tugas para nabi yang diwariskan kepada kita, nazir wa basyir, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Nah itu terus-menerus ditekuni, mudah-mudahan itu berubah. Ada satu cara lagi yang penting, ajak dia kemudian pergi, karena gini, SMK kelas 3, sebentar lagi ujian Ibu ya. Nah kalau sebentar lagi ujian, sekarang saatnya ajak dia pergi keluar 1 minggu dan kemudian nasihati di situ secara pribadi berdua. Karena bisa jadi kurang waktu berdua-duaan dengan bapak ibunya. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-temannya. Nah mungkin itu coba. Nanti dicoba mudah-mudahan berhasil. Betul, komunikasi yang lancar antara orang tua dan anaknya. Dan sebenarnya ada satu lagi Mas Felix, yaitu bahasa keteladanan sangat efektif dibanding dengan bahasa kata-kata. Jadi bagaimana saya lihat banyak sekali orang ketika orang tuanya yang tadi Mas Felix ceritakan dari awal, yang Mas Felix memberitahu pada kita semua dari kecil, anak-anak diperlihatkan ibunya sholat, ayahnya sholat berjamaah tepat waktu. Ya. Nah contoh itu ternyata adalah hal yang juga sangat efektif untuk kemudian anak-anak meniru. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ari Wibowo yang kembali muda. Nah, ditujukan kepada Pak Haji Misbah. Bagaimana nih Pak Haji, menurut Pak Haji? Kita kan juga yang namanya pelajar ini kadang naik, kadang turun semangatnya. Apabila lagi galau, ya. Galau anak-anak sekarang kan galau gitu kan. Lagi galau karena masalah-masalah tertentu, jadi malas belajarnya. Bagaimana cara menghadapinya?
karena ini pelajar tentu dia harus tekun untuk mendapatkan ilmu ya. Saya mengangkat saja ungkapan Ali karramallahu wajhah. Ali itu kita kenal paling cerdas ya. Ana madinatul ilmi, saya kotanya ilmu, wa Ali babuha ya. Ali itu pintunya. Ali mengatakan ala la ta'nalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'i zakain wa khirsin wa istibarin wa bulqatin wa irsad wa tuli zamanin. Ketahuilah orang itu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 syarat. Ada 6 syarat kata Ali. Pertama zakain, cerdas. Cerdas ini jangan ini harus dari pembawaan, bapaknya cerdas, ibu cerdas, kemudian anak cerdas, enggak. Ini ibarat batu kalau kena air itu kan lama-lama pasti. Ibarat pisau kalau terus diasap pasti tajam. Betul. Jadi pertama zakain wastiba. Kalau wakhirsin tergila-gila, sama juga ya biasalah seorang remaja tergila-gila dengan yang lain, dengan remaja putri. Lautan akan diseberangi, gunung akan di kaki. Pokoknya yang penting saya dapetin tadi ya, karena dia tergila-gila dengan insya Allah lama-lama. Oleh karena itu dengan ilmu yang kita ya adik Pak Arwibowo, Pak Arwibowo jadi saya ingat bahwa tadi yang ingin dia dapatkan harus modalnya itu tergila-gila juga dengan ilmu itu. Obsesi. Ya, obsesinya. Jadi kepengen jadi apa nih? Mau jadi seperti Habibie misalnya kan harus ditekuni tuh ya. Zakain wa khirsin wastibarin, yang ketiga harus sabar. Wabulqatin, punya bekal. Memang tidak ada sesuatu tanpa ada biaya ya, biaya. Kalau dulu memang tanpa biaya bisa dengan yang lain-lain gitu ya. Mengikuti petunjuk guru. Saya di ustazin, kita harus dengar kata guru. Ini kadang-kadang maaf ya, ilmu boleh tinggi, tapi kalau kita kurang berkah sama guru, ilmu itu boleh jadi tidak bermanfaat. Ya. Ilmu sih, kecerdasan sih ada, tapi kadang-kadang sama guru udah songong, sama orang tua udah songong. Maaf, ilmu yang didapatkan bisa jadi tidak manfaat. Ilmu boleh jadi buat nipu orang lain dan seterusnya. Watuli zamanin, dan sekali lagi prosesnya panjang. Tidak ada sesuatu ujuk-ujuk langsung jadi, pasti memerlukan proses yang panjang. Ada pepatah yang mengatakan there is no such things as ujuk-ujuk. Itu bahasa Inggris, there is no such things as ujuk-ujuk. Artinya jangan menginjak rumput sembarangan. Ngarang, baik Mas Felix. Apalagi rumput tetangga ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mukminin dan mukminat di rumah, ibu-ibu semua yang ada di sini. Kita kan belum tahu apakah buah dari kesuksesan buah dari ketekunan yang menghasilkan kesuksesan yang telah diraih oleh Pak Haji Misbah maupun Mbak Iis Dahlia. Jangan kemana-mana. Sebelumnya saya mau tanya dulu pada ibu-ibu di sini, pada adik-adik, kawan-kawan semua, siapa di sini yang mau menjadi penyanyi, jadi artis masuk ke dunia hiburan? Coba tunjuk tangan. Wah, langsung. Ada satu itu. Siapa? Cocoknya jadi pesulap itu. Wajah-wajah pesulap. Wajah penyanyi nggak ada itu. Nah, mumpung di sini ada senior, siapa sih nggak kenal dengan Mbak Iis ya? Semua yang ada di Indonesia, di luar negeri juga pasti kenal dengan Mbak Iis yang sudah malang melintang di dunia hiburan. Harus kita tanya trik, tips supaya aman, supaya bisa menjadi seorang penyanyi, seorang artis yang insya Allah berjalan lurus, nggak macam-macam. Nah, bagaimana itu tipsnya, Mbak? Satu sih kita harus kenali dulu dan asah kemampuan kita. Betul. Kita maunya di mana? Mau jadi penyanyi apa? Mau jadi artis apa gitu. Satu itu. Kalau kita udah yakini kemampuan kita datangi orang yang tepat. Mau jadi pemain sinetron, datang ke PH. Sekarang mah gampang, banyak PH, ada casting. Penyanyi juga sekarang banyak TV-TV, ada kayak macam mencari bakat gitu kan. Datang ke label rekaman yang benar gitu. Jangan mau kalau ada pemanfaatan minta duit, karena sebenarnya acara itu justru kalau kita mengisi acara kita dikasih duit. Bukan jadi kita yang membayar. Kalau kita punya kemampuan, kita yakin sebenarnya kita modalnya cuman kemampuan kita aja. Tapi datang ke orang yang tepat, jangan salah jalan, karena kalau dari awal udah salah nanti kesananya salah terus. Betul. Itu kan jadi nggak baik. Kalau bisa sih jadi seorang artis yang imannya kuat, jadi insya Allah jalannya juga bener, nggak ada gosip. Sekarang banyak infotainment ya Om, begitu melenceng sedikit, wah gosipnya capek deh. Mau terkenal dengan cara instan, jatuh pun akan instan juga. Jadi juga. tidak ada kesuksesan yang dapat diperoleh dengan cara yang instan. Ya, waktu yang lama, Iya, dulu zaman. Nah, kepada Pak Haji Misbah nih, Mas Felix mau tanya tadi katanya. Saya mau tanya. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian menjalani keteguhan, ketekunan untuk mencapai sesuatu, kan sering gagal tuh Pak Haji ya. Betul. Nah,
ada nggak jurus yang manjur mujarab untuk yang gagal ini supaya bisa bangkit lagi? Saya berpegang kepada Luqmanul Hakim itu tadi dalam rangka menasihat putranya, alam ya bunayya anna dunya bahrun amik. Apapun yang kamu inginkan, ketahuilah bahwa dalam kehidupan kamu di dunia ini itu diibaratkan seperti lautan yang dalam. Kalau kamu mau selamat dalam lautan itu, kamu harus punya perahu. Maka perahu kita itu tadi, Teis, biar bagaimanapun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan iman, kita percaya kepada Allah, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, sukses atau tidaknya seseorang, kalau kita tekun sungguh-sungguh, ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya perahu, tentu harus ada alat pendorongnya, atau mesin, apa layar untuk mencapai pulau nirwana yang kita inginkan. Maka paja'al zira'aha at-tawakkul Allah, jadikanlah layarmu itu tawakal kepada Allah. Ini dua saja yang saya pikir sangat dalam kalau kita mau bahas. Tawakal Tawakal kepada Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya juga mengingatkan juga, terima kasih pada Pak Haji Misbah, saya mengingatkan kepada seluruh mukminin, mukminat yang ada di tanah air, kalau ingin bertanya seperti tadi, kawan kita yang telah bertanya kepada narasumber, bisa mengirimkan pertanyaan, kesan, saran, dan sebagainya di Twitter kita di @inspirasiiman. Begitu juga dengan ibu-ibu semua yang ada di sini, yang Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Nah, sekarang kita akan kita akan mendapatkan buku terbaru dari Mas Felix. Apa itu judulnya, Mas? Udah putusin aja. Udah putusin aja. Nah, jadi kalau ngisi di tempat lain dapat uang, di sini dapat buku, Mbak. Nah, jadi dapat buku. Ini untuk Pak Haji. Semoga manfaat Mbak Iis. Nah, satu ini untuk ini. Satu lagi mana ya tadi? Oh, ini satu lagi nih. Terima kasih. Satu lagi untuk Alhamdulillah. Nah, satu lagi ini untuk. Saya juga dapat. Nah, Uncle Jack. Pink. Nanti pas bawa ke rumah dilihat-lihat orang ini, pink ini. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Felix yang sudah memberikan kita buku. Iya. Wah, udah putusin aja. Pacar Mas Jarwo putusin aja. Nah, putusin aja. Hari ini kita membahas tentang tekun menuju kesuksesan. Banyak sekali orang-orang yang ingin menuju sukses, tapi mereka lupa untuk bersikap tekun dan bersikap gigih. Banyak sekali mereka mengalami kegagalan, tidak berhasil untuk mencapai kesuksesan karena mereka sudah menyerah begitu saja. Itulah yang sebenarnya harus dimiliki oleh kita semua, bahwa kalau kita tekun, insya Allah kita menuju kesuksesan. Dan jangan lupa ada orang-orang hebat di sekeliling kita yang turut mendukung kesuksesan kita. Langsung saja kita mendengarkan sebuah nyanyian yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis taklim, ibu-ibu yang ada di sini, dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Ar-Rasa'adah, Aslamiyah, Asyahada, kemudian dari teman-teman semua dari SMT Harnasto Institute dan SMK Pandawa Budi Luhur. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara. Terima kasih kepada mukminin dan mukminat di tanah air. Ini dia Mbak Iis Dahlia. Terima kasih.